Putusin aja bersalah, pengacara nekat tantang hakim gegara geram, Ferdy Sambo dituding bohong. Kalau penggunaan lie detector itu bukan bagian daripada SCI itu ya. Jadi di sini kenapa? Karena penggunaan lie detector itu juga tidak bisa kita paksakan kepada seseorang untuk digunakan. Dia punya hak menolak ya. Kenapa demikian? Karena akurasi daripada lie detector itu sampai saat ini belum bisa dijamin 100%. Dan itu tidak bisa dijadikan satu petunjuk bahwa orang tersebut mengaku atau tidak. Kan orang yang diperiksa tersangka itu mempunyai hak untuk dia mengingkari ya. Itu diatur dalam KUHP ya, kalau tidak salah pasal 66 ya, bahwa dia itu bisa mengingkari untuk supaya meringankan perbuatannya. Dan orang-orang yang sudah ahli, yang sudah residivis, itu kalau pakai lie detector percuma tuh Mbak Caca, karena hasilnya ya dia berbohong tapi tetap saja dianggap bahwa dia tidak berbohong. Dan ini sebetulnya tidak bisa dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang di bawah sumpah. Itu hanya sebagai petunjuk saja, apakah memang betul itu dia berbohong atau tidak. Tapi kalau memang mau digunakan, ya sah-sah saja, semua kewenangan dari penyidik, dan tentunya harus persetujuan dari orang yang akan diberikan peralatan tersebut. Jadi itu tidak menjamin bahwa itu berhasil ya Mbak, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun pemberkasan yang atas keadilannya atau proisia, dan mungkin di pengadilan nanti itu bisa menjadi masalah. Kalau misalnya bisa kemudian disampaikan tadi itu bisa terbukti bahwa mereka itu tidak akur sebelumnya, berarti kan sebetulnya yang terjadi ketika olah TKP, ketika rekonstruksi, ketika di persidangan yang mereka kemudian cipika-cipiki, gandeng tangan segala macam, itu kan berarti drama Korea sekali ya berarti. Itu yang mau gitu. ditanyakan sebenarnya tadi. Itu satu. Ya, kedua. Menariknya adalah dari awal saya sepakat dengan kata-kata Pak Pono tadi bahwa kalau kita bicara bahwa seseorang dan juga Bang Kamarudin tadi bahwa seseorang yang menjadi korban perkosaan, kebetulan saya juga pernah, kayaknya kita semua pernah menghadapi kasus yang model-modelnya sama gitu ya, bahwa traumanya itu luar biasa sampai ketika berada di pengadilan pun itu masih kebaca dari sisi ekspresi, dari ekspresi takutnya, dari ekspresi marahnya, sedihnya, ketika menyangkut substansi tentang pelecehan atau perkosaan tersebut. Nah, namun yang tampil di PC adalah ketika bicara nyenggol ke arah situ atau ke arah situ, bahkan ketika minta maaf kepada keluarga Joshua sekalipun, tidak ada ekspresi yang kemarahan yang muncul, tidak ada ekspresi takut yang muncul, yang ada sedih. Untuk membantu mengungkap kebenaran. Tapi saran saya segini kepada hakim sebetulnya, nanti kan ada sidang ahli ini, setelah ini sebaiknya semua ahli yang terkait ya, baik ahli balistik, ahli psikologi, psikiatri, ya itu semua memberikan keterangan sebagai ahli. Terkait juga termasuk soal pelecehan, walaupun tidak secara tegas disebut di dalam dakwaan, tapi itu memerlukan suatu perhatian yang serius. Ya, maksudnya gini, untuk melihat apa yang ingin dilihat dengan mendapat keterangan soal perkosaan. Harus. Proses persidangan pembunuhan berencana Brigadir J terus bergulir. Kini para terdakwa saling dikonfrontir di ruang sidang, termasuk terduga otak pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdy Sambo. Namun keterangan Sambo dapat banyak respon negatif dari majelis hakim, hingga dituding konsisten memberikan kesaksian palsu. Sikap majelis hakim ini menuai pro dan kontra, termasuk dikritik keras oleh penasihat hukum Sambo, Arman Hanis. Bahkan saking kesalnya Arman sampai menantang majelis hakim untuk langsung memutuskan saja perkara yang ada ketimbang repot-repot menggelar sidang. Hal ini seperti dilihat di video unggahan akun Instagram @tante_rempong_official. Di hadapan para awak media, Arman menilai majelis hakim telah mencapai kesimpulan tanpa mendengarkan kesaksian kliennya dengan cermat. Udah putusin aja lah, gak usah kita panjang-panjang sidang, tegas Arman dengan raut emosi dikutip pada hari Minggu. Ya udah, buat apa lagi kita sidang, hakim sudah simpulkan kok, klien kami berbohong. Gak mau lagi ungkap fakta yang benar, tentang Arman menambahkan.
Karena itulah Arman mempersilahkan bila majelis hakim langsung mengambil keputusan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Bahkan kalau hakim mau langsung mengambil keputusan Sambo bersalah juga silakan, sebab Arman menilai kesaksian kliennya akan selalu dipandang negatif. Udah putusin aja bersalah atau apa silahkan, pungkasnya. Sikap Arman Hanis ini tentu menjadi buah bibir warganet. Banyak yang meyakini kubu Sambo sekarang tengah berpura-pura menjadi korban atas ketidakadilan majelis hakim. Pasalnya saat ini Sambo digempur oleh kesaksian para mantan bawahannya yang beramai-ramai menyudutkannya. Selain pengacara Sambo, sikap hakim kasus pembunuhan berencana Brigadir J juga sempat dikritik oleh kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahkan pengacara Kuat, Irwan Irawan, melaporkan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso ke Komisi Yudisial. Irwan menilai Wahyu sudah melanggar kode etik karena menuduh kliennya berbohong. Ya betul, dilaporkan terkait kode etik. Pernyataan-pernyataan dia pada saat sidang, banyak kalimat-kalimat yang sangat tendensius kami lihat. Bahwa klien kami berbohonglah, kemudian ada beberapa ketika saksi diperiksa bahwa ini sudah settingan dan sebagainya, jelas Irwan pada hari Kamis.